Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Auliaziz dari kelas 3E Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software Geometr Sketchpad. Selamat menyaksikan. Geometr Sketchpad. Identitas software. Pada tahun 1987, Nicholas Jekyll begitu serius membuat program geometri ini sehingga terciptalah Geometr Sketchpad untuk Macintosh. Guru-guru serta penggunanya mencoba versi awal ini. Pada tahun 1990, Nicholas berhasil menghasilkan versi beta menggunakan pembiayaan dari Yayasan Sains Kebangsaan untuk meneruskan penyelidikan. Versi kedua program ini dilancarkan pada April 1992. Versi pertama Sketchpad untuk Windows pula diluncurkan pada April 1995. Penggunanya semakin banyak hingga hari ini. Pada tahun 2011, GSP telah ditambah baik fungsinya dalam versi keempat yang memuatkan geometri dinamik untuk pengajaran algebra dan kalkulus. The Geometr Sketchpad Program or GSP adalah software geometri interaktif yang bersifat komersial yang dapat digunakan untuk menjelajahi ruang Euclid geometri, aljabar, kalkulus, dan beberapa bagian lain dari matematika. Software ini dibuat oleh Nicholas Jekyll ketika mendapatkan tugas proyek visualisasi geometri di Universitas Swarthmore. Software ini dapat dijalankan pada Windows, MacBook, atau Linux. GSP memuat perangkat Euclid sederhana dari kelompok geometri. Jika suatu gambar, misalkan pentagon, dapat dibentuk dengan suatu prosedur yang memerlukan bantuan jangka, maka prosedur tersebut juga dapat dilakukan di dalam program ini. Program ini juga dengan cepat membuat hasil transformasi dari suatu gambar yang tentunya akan sulit apabila dibuat dengan menggunakan bantuan jangka ataupun penggaris. Objek yang dihasilkan juga dapat dijadikan animasi. Program ini memungkinkan pembentukan banyak objek yang dapat diukur dan juga program ini memiliki kelebihan untuk menyelesaikan masalah yang rumit dalam matematika. GSP mampu menentukan sentroid dari suatu ruas garis atau ruang. GSP dapat mengukur panjang dari suatu ruas garis, ukuran sudut, luas daerah, keliling, dan lain sebagainya. Beberapa tool memungkinkan untuk mengkonstruksi visualisasi dari suatu fungsi. Visualisasi fungsi yang terbentuk memungkinkan pengguna untuk membuat titik yang berhubungan dengan fungsi tersebut. Kelebihan dapat mengundo apabila terjadi kesalahan, dapat membatalkan perintah yang telah dilakukan. Yang kedua, dapat meredo untuk mengulangi perintah yang telah dilakukan. Yang ketiga, dapat membuat tabel beserta datanya. Yang keempat, dapat menulis rumus bersamaan dengan gambar. Yang kelima, memiliki grid form yang banyak. Yang keenam, dapat merekam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Yang ketujuh, memiliki calculate sendiri untuk keperluan perhitungan. Yang kedelapan, dapat membuktikan rumus trapesium. Kekurangan, Anda tidak dapat mengupload foto Anda dan situs ini digunakan untuk menggambar sederhana dengan memainkan warna dan tulisan. Yang kedua, pilihan icon hanya sedikit. Yang ketiga, tidak dapat langsung memasukkan suatu rumus. Yang keempat, sulit mengkoordinasikan langsung jarak yang diinginkan. Materi yang sesuai dengan software ini. Sketchpad adalah software matematika dinamis yang mempelajari geometri, aljabar, kalkulus, dan lain sebagainya. Adapun aplikasi Geometr Sketchpad dalam pembelajaran matematika antara lain sebagai berikut. 1. Pembuktian rumus trapesium dalam Geometr Sketchpad. Yang kedua, membuktikan rumus Pythagoras. Yang ketiga, garis singgung lingkaran. Yang keempat, mengukur panjang ruas garis. Yang kelima, membuat sudut siku-siku. Yang keenam, membuat lingkaran dalam segitiga dan di luar segitiga. Yang ketujuh, membuat grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dan grafiknya. Yang kedelapan, menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dan grafik turunannya. Yang ke-9, menentukan titik potong dua grafik fungsi. Yang ke-10, membuktikan jumlah sudut luar pada segitiga poligon. Yang ke-11, menunjukkan nilai sin x, cos x, dan tan x pada setiap kuadran. Yang ke-12, membuktikan bahwa ruas garis yang dibentuk dari titik tengah suatu segi empat akan sejajar dengan salah satu diagonal sisi segi empat tersebut. Saya akan menjelaskan tools yang terdapat pada Geometr Sketchpad. Yang pertama ada Translation Arrow Tool, berfungsi untuk memindahkan kedudukan objek atau mengklik objek yang akan diberikan perlakuan. Yang kedua ada
Rotation Arrow Tool berfungsi untuk merotasikan objek secara manual, yaitu dengan menggerakkan kursor. Yang ketiga ada Dilatation Arrow Tool berfungsi untuk mendilatasi objek secara manual, yaitu dengan menggerakkan kursor. Selanjutnya ada Point Tool berfungsi untuk membuat titik pada lembar kerja. Selanjutnya ada Compass Tool berfungsi untuk membuat lingkaran pada lembar kerja. Yang selanjutnya ada Segment Straight Edge Tool berfungsi untuk membuat garis pada lembar kerja. Kemudian ada Ray Straight Edge Tool berfungsi untuk membuat sinar garis pada satu sisi. Yang selanjutnya ada Line Straight Edge Tool berfungsi untuk membuat garis. Selanjutnya ada Polygon Tool berfungsi untuk membuat daerah luas poligon. Selanjutnya ada Polygon and Edge Tool berfungsi untuk membuat poligon dan daerah luas poligon. Selanjutnya ada Polygon Edge Tool berfungsi untuk membuat poligon. Selanjutnya ada Text Tool berfungsi untuk memberikan nama pada suatu objek. Selanjutnya ada Marker Tool berfungsi untuk memberikan tanda sama panjang, memberikan tanda sudut, dan membuat kurva secara bebas. Selanjutnya ada Information Tool untuk memberikan informasi berupa objek yang diklik baik berupa titik, daerah, luas, maupun sudut. Dan yang terakhir ada Custom Tool berfungsi untuk membuat tool. Ada Create New Tool, ada Tool Options, Show Script View, and Choose Tool Folder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu bar yang terdapat pada Geometry Sketchpad. Yang pertama, pada bagian file terdapat New Sketch, yaitu untuk membuat lembar kerja baru, lalu Open, lalu Sketchpad Langsung Link, untuk mengumpulkan hasil kerja software JSP di area kerja yang terhubung baik secara online maupun offline. Selanjutnya ada Sketchpad Sketch Exchange, Save, Save As, Close, Document Option, yaitu untuk menambahkan halaman pada satu lembar kerja, merubah nama halaman, dan menghapus halaman. Ada Page Setup, Print Preview, Print, Quit. Selanjutnya pada bagian edit ada Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Clear, Action Buttons, ada Hide or Show, Animation, Movement, Presentation, Sound, Link, Scroll. Selanjutnya ada Select All, Select Parents, Select Children, Crop Picture to Polygon, Split or Match, Edit Definition, Properties, and Preference. Selanjutnya pada bagian Display terdapat Point Style untuk membuat desain titik, ada dot, ada small, ada medium, ada large. Selanjutnya line style yaitu untuk membuat desain garis, ada hairline, thin, medium, thick, solid, dash, dotted. Selanjutnya ada color yaitu untuk mengubah warna pada objek yang dipilih. Terdapat banyak warna. Selanjutnya ada text untuk mengedit teks yang telah dipilih. Selanjutnya ada hide objects untuk menyembunyikan semua objek yang telah dipilih. Selanjutnya ada show all hidden objects yaitu untuk menampilkan semua objek yang telah di-hide atau disembunyikan. Selanjutnya ada show labels, lalu label, trace, erase traces, animate, increase speed, decrease speed, stop animation, show text palette, show motion controller, and hide toolbox. Selanjutnya pada bagian construct ada point of object yaitu untuk membangun titik sembarang pada objek kurva. Selanjutnya ada midpoint untuk membangun titik tengah pada objek kurva yang dipilih. Selanjutnya ada intersection itu untuk menentukan titik potong pada dua objek kurva yang telah dipilih. Selanjutnya ada segment untuk membuat garis yang dibentuk dari dua titik. Selanjutnya ada ray yaitu untuk membuat sinar garis dari dua titik yang diawali dari titik yang pertama kali diklik melalui titik kedua. Selanjutnya ada line untuk membuat garis pada dua titik yang telah dipilih. Selanjutnya ada parallel line untuk membuat garis yang sejajar dari titik yang dipilih terhadap satu objek garis yang dipilih.
Selanjutnya ada perpendicular line, yaitu untuk membuat garis yang tegak lurus dari titik yang dipilih terhadap suatu objek garis yang dipilih. Selanjutnya ada angle bisector, untuk membuat garis bagi yang terlebih dahulu dipilih 3 titik sudut, kemudian klik submenu ini. Selanjutnya ada circle by center plus point, untuk menggambar lingkaran yang telah dipilih 2 titik, di mana titik yang pertama diklik sebagai titik pusat dan titik yang lain sebagai titik pada sisi lingkaran. Selanjutnya ada circle by center plus radius, yaitu adalah untuk menggambar lingkaran yang sebelumnya telah dipilih titik sebagai titik pusat dan ruas garis sebagai jari-jari lingkaran. Ada arc on circle, selanjutnya arc through 3 points, yaitu untuk menggambar busur lingkaran yang dibatasi oleh 3 titik. Selanjutnya ada interior locus. Kemudian pada bagian transform, terdapat mark center, mark mirror, mark angle, mark ratio, mark vector, and mark distance, yang berguna untuk menentukan objek yang jadi patokan ketika objek tersebut ditransformasikan. Ada translate, yaitu untuk membentuk bayangan dari objek yang dipilih dengan menggeserkan. Selanjutnya ada rotate, untuk membentuk bayangan dari objek yang dipilih dengan memutar objek bayangan. Selanjutnya ada delete, untuk membuat objek dari bayangan yang dipilih dengan mengalihkan berdasarkan rasio dari titik jarak. Selanjutnya ada reflect, untuk menampilkan bayangan dari objek yang dipilih dengan menggunakan konsep cermin. Selanjutnya ada iterate, define custom transform, edit custom transform. Pada measure, terdapat length untuk menentukan ukuran panjang dari ruas garis yang telah dipilih. Selanjutnya ada distance untuk menentukan jarak dari titik yang telah dipilih. Selanjutnya ada perimeter untuk menentukan filling dari daerah luas yang telah dipilih. Selanjutnya ada circumference. Selanjutnya ada angle untuk menentukan besarnya circumference. Selanjutnya ada angle untuk menentukan besarnya sudut dari 3 titik yang telah dipilih. Selanjutnya ada area untuk menentukan luas dari bidang interior yang telah dipilih. Ada arc angle, arc length, radius, ratio, value of point, coordinates untuk menampilkan koordinat, abscissa, coordinates untuk menampilkan koordinat, abscissa untuk menampilkan tempat kedudukan titik abscis dari titik yang dipilih, ordinate untuk menampilkan tempat kedudukan ordinat dari titik yang dipilih, ada coordinate distance, slope untuk mengetahui kemiringan dari garis, equation untuk menampilkan persamaan dari suatu kurva yang dipilih. Selanjutnya ada number, ada new parameter, calculate untuk melakukan suatu perhitungan, ada tabulate untuk menyajikan data ukuran-ukuran yang muncul setelah diukur di menu bar measure menjadi data yang tersusun dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada add table data untuk menambahkan data tabel secara otomatis ketika terjadi perubahan ukuran dengan ukuran lama tetap tampak. Selanjutnya ada remove table data untuk menghilangkan tabel data yang telah dibuat. Ada new function untuk membuat suatu fungsi. Ada define derivative function. Ada define function from drawing. Selanjutnya ada graph. Ada define coordinate system. Ada mark coordinate system. Ada grid form untuk menampilkan koordinat dalam bentuk kartesius atau polar. Ada polar grid, ada square grid, ada rectangular grid, and trigonometric axis. Selanjutnya ada show grid, dotted grid untuk menampilkan koordinat disertai permetaannya dalam bentuk titik-titik. Snap point, plot values on axis untuk membuat titik yang terletak pada sumbu X. Selanjutnya ada plot points untuk membuat titik-titik pada koordinat. Ada plot table data, ada plot new function untuk membuat persamaan fungsi beserta grafiknya. Ada plot parametric curve untuk membuat komposisi dua fungsi yang telah dibuat terlebih dahulu sebelumnya. Pada bagian Windows terdapat cascade, tile, 1, untitled, 4. Selanjutnya pada bagian help terdapat cascade, tile, 1, untitled, 4. Selanjutnya pada bagian help terdapat learning center, welcome videos using Sketchpad, teaching with Sketchpad, reference center, objects, tool, menus, online resource center, sample sketches and tools, check for updates, technical support, picture gallery, podcast, information and about Sketchpad. Saya akan menyelesaikan salah satu
permasalahan matematika dengan menggunakan Geometry Sketchpad. Saya akan membuat fungsi fx sama dengan x kuadrat dan grafiknya pada Geometry Sketchpad. Pertama-tama, kita klik File, lalu New untuk membuat lembar kerja baru. Untuk membuat fungsi dalam software JSP, maka digunakan plot new function yang terletak di dalam menu bar graph. Kita klik graph, lalu pilih plot new function. Selanjutnya, kita ketikkan fungsi yang ingin kita cari grafiknya di sini. Kita pencet values, lalu pilih X, selanjutnya pilih ini, lalu 2, maka secara otomatis akan terbentuk fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan x kuadrat nilai dari fungsi fx. Selanjutnya, kita klik OK, maka secara otomatis akan terbentuk grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat pada Geometry Sketchpad. Permasalahan selanjutnya adalah menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dan grafik turunannya. Setelah membuat fungsi dari fx sama dengan x kuadrat dan grafiknya, langkah selanjutnya untuk mengetahui turunan dari fx sama dengan x kuadrat adalah dengan cara mengklik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat pada lembar kerja software menggunakan Translation Arrow Tool. Kemudian, klik menu bar number dan pilih submenu Define Derivative Function. Maka akan muncul fungsi turunan dari fx sama dengan x kuadrat. Untuk menggambar fungsi turunannya, maka klik lagi turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan Translation Arrow Tool. Kemudian klik menu bar graph, selanjutnya pilih plot function. Maka akan terbentuk grafiknya. Untuk mengubah warna dari grafik yang dibentuk oleh turunan dari fx sama dengan x kuadrat, silakan klik objeknya, lalu klik display, color, dan silahkan pilih warna yang diinginkan. Sekian penjelasan saya mengenai Geometry Sketchpad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.